Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan Walid Muharrab. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis tapak pada set kami. Set analisis. Lokasi set kami terletak pada daerah Sutorjo Utara, Kecamatan Mulyorjo, Surabaya Utara. Luas set. Set ini berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 21 meter kali 15 meter, sehingga luas lahan keseluruhan pada set ini adalah 315 meter persegi. Pembatas set. Set ini berada di perempatan yang berbatasan dengan pada sisi utara Jalan Sutorjo Utara dan lahan pepohonan, pada sisi barat Jalan Sutorjo Timur dan lahan pepohonan. Untuk sebelah sisi selatan, rumah warga 2 lantai, dan untuk sebelah sisi timur, rumah warga 2 lantai. Kondisi lingkungan di sekitar set. Lingkungan lahan yang berada di dalam perumahan padat dengan kondisi lalu lintas yang sedikit ramai yang dapat dilewati oleh umum. Lahan yang berada di pojok sehingga memiliki dua view. View dari sisi barat dan view dari sisi selatan. Sebelah timur terdapat rumah tinggal 2 lantai. Sebelah utara terdapat lahan kosong yang dipenuhi vegetasi yang cukup padat. Untuk aktivitas di sekitar set didominasi oleh kegiatan bekerja, karena di sekitar set ada beberapa kegiatan seperti pembangunan dan terdapat kegiatan jual beli seperti warung. Lalu lintas di sekitar set cukup ramai pada Jalan Sutorjo Utara, karena jalan ini adalah akses utama jika masuk ke dalam perumahan, sehingga banyak kendaraan yang melewati jalan ini. Untuk lokasinya pada mapping terletak pada sisi ini, ditandai oleh tanda map, dan untuk sisi warung terletak pada sisi barat. Oke, baik. Untuk analisis matahari. Analisis matahari mengedari set dari arah timur ke barat, sehingga cahaya dan panas matahari paling sering diterima pada saat matahari tepat berada di atas set. Bisa dibilang pada saat waktu siang hari. Bangunan yang ada di sekitar set merupakan bangunan dengan 1-2 lantai, sehingga bisa diasumsikan sinar matahari dapat masuk ke set dengan mudah. Ilustrasinya pada mapping seperti ini. Ini dari arah timur ke arah barat. Oke. Untuk analisis arah angin pada set mengarah dari arah tenggara ke barat daya. Kondisi angin tidak terlalu kencang. Pada sekitar set terdapat lahan pepohonan dan bangunan dengan ketinggian sedang, rata-rata 2 lantai, sehingga ada potensi untuk menghalangi angin masuk pada set. Keberadaan vegetasi dan existing yang juga mempengaruhi angin pada set. Ilustrasinya seperti ini. Dari arah tenggara ke arah barat daya. Untuk analisis kebisingan, sumber kebisingan paling dominan pada set terletak pada Jalan Sutorjo Utara, karena jalan ini termasuk jalan utama jika kita masuk ke perumahan ini. Banyak kendaraan yang berlalu lalang sehingga membuat tempat ini memiliki kebisingan yang cukup mengganggu. Memang saat saya melakukan survei, jalan di daerah tersebut lumayan cukup ramai. Banyak dilewati oleh kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Untuk ilustrasinya terdapat pada titik-titik tertentu seperti di mapping. Keberadaan fasilitas. Fasilitas yang menunjang di daerah set kami tidak terlalu banyak. Mungkin di sekitar set terdapat fasilitas yang jaraknya lumayan jauh seperti balai RW dan masjid, dan terdapat pos satpam yang tepat berada di seberang set. Untuk pos satpamnya tepat di depan set, diberi tanda biru, dan untuk balai RW tidak terlalu jauh, diberi tanda merah muda, dan untuk masjid lumayan jauh, diberi tanda
oranye. Peraturan tapak. GSB, garis padan bangunan. GSB sama dengan 50% dari lebar jalan, 50% kali lebar jalan 10 meter sama dengan 5 meter. KDB, koefisien dasar bangunan. KDB sama dengan 60% dari luas lahan, 60% kali 315 untuk luas lahan sama dengan 189 meter persegi. KLB, koefisien lantai bangunan. KLB sama dengan 60%, maka KLB sama dengan 2. Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 57 tahun 2015, luas lahan kali KLB sama dengan luas lahan 315 kali KLB-nya 2 sama dengan 630 meter. KLB bagi KDB sama dengan 3. Maksimal lantai bangunan adalah 3 lantai. KDH, koefisien daerah jauh. KDH sama dengan 40%, maka KDH-nya 30%. RTH, ruang terbuka hijau. KTH sama dengan luas lahan kali KDH. Maka untuk mencari KTH, kita mengalihkan luas lahan 315 kali KDH-nya 30% sama dengan 94,5. Jadi KTH-nya 94,5. Bentuk tapak dan orientasi terhadap jalan. Kondisi jalan yang merupakan material paving yang rata serta tidak adanya keretakan. Luas jalan 10 meter. Luas jalan yang cukup luas. Jalan ini bisa diakses oleh dua arah. Kondisi bangunan di sekitar. Untuk kondisi bangunan di sekitar rumah tinggal, terdapat banyak rumah tinggal yang berjarak cukup rapat. Peletakan tiang listrik. Di sebelah timur dan utara lahan ini terdapat tiang listrik dengan ketinggian sekitar 4,8 meter. Adanya vegetasi rumput dan drainase yang mengelilingi lahan dengan ukuran sekitar 60 cm yang mengalir dari timur ke barat dengan kondisi selokan air yang diam. Pada sebelah utara terdapat sebuah selokan atau drainase yang tersumbat sehingga air hanya menggenang tidak mengalir sehingga membuat tempat ini menghasilkan bau yang cukup tidak sedap akibat sampah yang ada di dalam drainase tersebut. Untuk foto drainasenya, foto yang ini untuk selokan drainase pas samping di sisi set yang atas. Baik. Untuk vegetasi sekitar tapak dan di dalam tapak. Vegetasi sekitar tapak. Tanaman pucuk merah. Pucuk merah memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida atau CO2 lebih besar dibandingkan jenis tumbuhan yang lain. Di samping itu, tanaman ini dapat mencegah longsor dan menyimpan cadangan air dikarenakan tanaman ini memiliki struktur akar tunggang yang kokoh. Dan kebanyakan juga tanaman pucuk merah dijadikan tanaman hias di depan rumah atau di kebun atau di taman. Pohon palem raja sebagai penyejuk udara banyak juga digunakan sebagai tanam hias taman, sering terlihat di sekitaran taman-taman kota dan cocok juga ditanam di area pekarangan rumah. Tanaman-tanaman liar. Terdapat banyak tanaman liar dan pepohonan yang rindang di sisi utara set sehingga di sekitar area tersebut menjadi sejuk dan tidak panas. Vegetasi di dalam tapak. Pada tapak tidak memiliki vegetasi karena pada kegiatan analisis set yang kami lakukan tidak ditemukan yang ditentukan sedang dilakukannya pembangunan rumah. Bangunan sekitar tapak. Untuk bangunan di sisi timur, pada sisi timur terdapat bangunan rumah tinggal yang cukup besar milik tetangga. Jarak rumah tersebut sangat rapat. Pada sisi selatan terdapat bangunan rumah tinggal yang cukup besar milik tetangga. Jarak rumah tersebut kisaran 10 meter yang dipisahkan oleh jalan komplek. Untuk sisi barat, pada sisi barat terdapat pekarangan kosong yang cukup luas dan terdapat warung nasi di seberang jalan di sisi barat.
Untuk sisi timur pada sisi utara pada sisi utara untuk sisi utara, pada sisi utara terdapat pekarangan kosong yang cukup luas dan terdapat bangunan yang sedang dijual berjarak cukup jauh. Topografi. Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0 sampai 20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Set ini berada di Sutorjo Utara, Kecamatan Mulyorjo, Surabaya Utara, yang memiliki kemiringan tanah lebih dari 300 maaf, kemiringan 3% dan terletak pada ketinggian lebih dari 10 meter dari permukaan laut. Jenis tanah. Wilayah kota Surabaya merupakan dominan daerah dataran rendah berkisar 80%, yang merupakan endapan aluvial dan sisanya merupakan perbukitan rendah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan batuan tersier atau tua. Potensi longsor di daerah tersebut tergolong aman, dikarenakan permukaan tanahnya yang rata. Untuk potensi gempa bumi di daerah tersebut juga tergolong aman karena jauh dari lokasi gunung berapi aktif. Walaupun daerah tersebut lumayan dekat dengan daerah perairan atau pantai, namun tidak terlalu dekat sehingga masih aman. Selain itu, di daerah tersebut masih terdapat banyak resapan sehingga tidak terjadinya rawan banjir. Rekomendasi desain bentuk tapak pada set ini bisa didesain dengan konsep rumah tropis yang cocok untuk iklim tropis. Ciri-ciri dari konsep ini adalah memiliki banyak ventilasi udara, jendela besar, area terbuka yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga sangat cocok dengan kondisi sekitar set yang terdapat pepohonan di sebelah utara dan selatan set, dengan memanfaatkan ruang terbuka untuk taman dan teras. Suasana di dalamnya terasa luas dan sangat nyaman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk salah kata atau sikap mohon dimaafkan. Al-insanu makanul khota' wa nisyan, sesungguhnya manusia tempatnya salah dan lupa. Sekian dari saya. Wal taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.